Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman menti pada mata pelajaran sejarah yang diampu oleh saya sendiri, Alif Zantanal. Nah, pada pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas terkait dengan topik perkembangan agama Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Namun pada video pertama ini kita hanya baru akan mengenal atau mempelajari terkait dengan perkembangan agama Hindu-Buddha dulu, dan pada video kedua nanti kita akan membahas terkait dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, berkaitan dengan topik yang saya sajikan pada video ini, di sini saya hanya akan menyajikan video terkait dengan sub topik yang banyak diangkat materinya di ujian-ujian. Jadi untuk materi lengkapnya teman-teman bisa melihat pada PDF yang akan saya kirim di WhatsApp grup nantinya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi. Pertama, kita akan membahas terkait dengan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, berbicara soal teori masuknya Hindu-Buddha, di sini terbagi menjadi 5 teori. Nah, yang pertama yaitu ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leeuwen yang merupakan tokoh sejarawan yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh tokoh atau kaum Brahmana, yang mana kaum tersebut terdiri dari pendeta atau rohaniawan. Nah, prosesnya gimana? Nah, prosesnya itu berawal dari kaum Brahmana yang berasal dari India ini diundang oleh masyarakat Indonesia, tepatnya kepala suku Nusantara di suatu masyarakat. Nah, kepala suku ini mengundang kaum Brahmana untuk memimpin suatu upacara adat. Nah, di samping kaum Brahmana memimpin upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu, mereka juga memperkenalkan agama Hindu-Buddha di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria ini dicetuskan oleh R.C. Majumdar yang mengemukakan tentang masuknya Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum-kaum bangsawan ataupun prajurit. Nah, prosesnya itu berawal dari latar belakang konflik politik yang terjadi di India antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga di antara kedua pihak yang berseteru, pihak yang kalah akan keluar dari India, yang menyebabkan pihak bangsawan yang kalah dalam konflik politik di India itu tadi akan menyebar ke beberapa negara, yang salah satunya itu adalah negara Indonesia atau Nusantara. Nah, setelah kaum kesatria masuk ke daerah Nusantara akibat latar belakang itu tadi, di situ dia berbaur dengan masyarakat Nusantara, dan di samping mereka menjalin hubungan komunikasi sosial, mereka juga memperkenalkan agamanya, yaitu agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya yang ketiga ada teori Vaishya. Teori Vaishya ini terdiri dari kaum-kaum pedagang, petani, peternak, dan lain-lain sebagainya. Teori ini lebih banyak didukung oleh sejarawan, dikarenakan teori ini lebih masuk akal dan lebih banyak berpengaruh terhadap penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, teori ini dikemukakan oleh N.G. Crom yang menyatakan bahwa di samping pedagang India mendagangkan barang dagangannya, mereka juga memperkenalkan agama yang mereka anut. Nah, di situ pun secara berangsur-angsur masyarakat Nusantara mulai menerima agama yang disampaikan oleh kaum Vaishya ini. Selanjutnya, yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra ini terdiri dari kaum-kaum budak atau rakyat jelata, yang mana mereka telah dibuang oleh negaranya sendiri, yaitu India, dikarenakan kaum-kaum Sudra, yaitu rakyat jelata ataupun budak di sini, sudah tidak mampu menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasannya. Atasannya itu terdiri dari Vaishya, Ksatria, dan juga Brahmana. Karena sudah tidak mampu menjalankan perintah dan sudah tidak layak untuk bekerja, mereka dibuang keluar dari negaranya, sehingga mereka tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, setelah memasuki wilayah Indonesia, mereka pun mulai berbaur dengan masyarakat Nusantara dan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya yang kelima ada teori arus balik. Teori arus balik ini terdiri dari cendekiawan
yang berasal dari Nusantara itu sendiri yang keluar dari negaranya dan pergi untuk menuntut ilmu. Nah, yang salah satunya itu negara yang mereka pergi untuk menuntut ilmu itu adalah negara India. Nah, di sana mereka mempelajari agama-agama Hindu Buddha, dan setelah mereka menguasainya, mereka kembali ke kampung halamannya yaitu Nusantara, dan di situ pun mereka menyebarkan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan ketika di India tadi. Nah, mereka yang telah melakukan pembelajaran di luar negeri ini disebut dengan biksu atau pendeta yang datang mengajarkan agama Hindu Buddha di negaranya Nusantara atau Indonesia. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Di sini saya sajikan dalam bentuk periodisasi saja, di mana agama Hindu Buddha itu berasal dari daerah Jazirah India yang sekarang itu meliputi negara India, Pakistan, dan Bangladesh. Nah, untuk agama Hindu dan Buddha ini masuk ke daerah Indonesia hampir bersamaan. Hindu masuk sekitar kurang lebih 1500 sebelum Masehi, sedangkan Buddha masuk kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Nah, mengapa kok banyak agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia? Itu disebabkan karena letak strategis Nusantara itu. Nah, di mana letak Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, menyebabkan letak wilayahnya itu strategis untuk dilalui oleh para pedagang-pedagang, sehingga menyebabkan para pedagang-pedagang baik itu dari India, Cina, Mekah, Persia banyak berkunjung ke daerah Nusantara. Nah, terkhusus untuk agama Hindu Buddha, di sini hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dan para pedagang Hindu Buddha pun mulai terjalin. Nah, di samping berdagang sesuai dengan teori Weisha tadi, mereka menjalin interaksi sosial budaya dan menyebabkan adanya asimilasi budaya. Sehingga agama Hindu Buddha lambat laun mulai berkembang di Nusantara dan mulai tersebar secara berangsur-angsur, sehingga agama Hindu Buddha berkembang dengan baik di negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu Buddha. Di sini saya bagi menjadi 5 topik bidang pembahasan. Yang pertama yaitu ada bidang keagamaan, di mana pada awalnya masyarakat Nusantara menganut sistem animisme dan dinamisme, di mana animisme itu mencakup kepercayaan terhadap roh-roh halus, roh-roh nenek moyang yang sudah mati, sedangkan dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, karena kepercayaan masyarakat pada saat itu adalah animisme dan dinamisme, maka setelah ketika masuknya agama Hindu Buddha, masyarakat Nusantara akan lebih mudah menerima agama yang masuk yaitu Hindu Buddha, karena konsep dari agama Hindu Buddha itu tidak jauh atau tidak jauh berbeda dengan konsep animisme dan dinamisme, sehingga pada saat itu agama Hindu Buddha lambat laun secara berangsur-angsur sangat mudah diterima oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. Selanjutnya pada bidang politik, di sini terkait dengan sistem pemerintahan, Nusantara terkenal dengan sistem pemerintahan kerajaan itu disebabkan awalnya itu masyarakat Nusantara memilih kepala suku yang dianggap memiliki kekuatan kuat atau tinggi di antara masyarakat lainnya, sehingga mereka kepala suku atau masyarakat yang dianggap memiliki kekuatan tinggi ini diangkat sebagai pemimpin pada suatu perkampungan kecil, yang mana secara berangsur-angsur menjadi perkampungan besar, dan akibat adanya pengaruh Hindu Buddha, mereka ini masyarakat ini membangun kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Nah, contohnya itu seperti Kerajaan Kutai Tarumanegara Sriwijaya yang memiliki corak Hindu Buddha. Selanjutnya untuk bidang sosial,
di sini kita fokusnya pada sistem status sosial, di mana setelah masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, Indonesia mengenal yang namanya sistem kasta, di mana terdapat 4 jenis kasta yang diterapkan pada saat itu, yaitu ada kasta Brahmana, terdiri dari kaum pendeta dan para religius, dan yang kedua itu ada kasta kesatria yang terdiri dari para prajurit, pejabat ataupun kaum-kaum bangsawan, dan yang ketiga ada kasta waisya yang terdiri dari pedagang, petani, peternak dan profesi lainnya, dan yang keempat ada kasta sudra yang terdiri dari kaum rakyat jelata atau budak. Nah, selanjutnya untuk bidang pendidikan sastra dan bahasa, di sini pada saat masuknya agama Hindu Buddha dikenal yang namanya istilah asrama pendidikan, di mana pada tempat yang disebut asrama ini masyarakat Nusantara mempelajari agama, memperdalam ilmu agama terkait dengan Hindu Buddha. Dan untuk bidang sastra dan bahasa, masyarakat Nusantara juga sudah mulai mengenal atau menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada bidang arsitektur. Pada bidang arsitektur di sini, masyarakat Nusantara beralkulturasi budaya dalam seni bangunan. Nah, jadi antara budaya Nusantara dan budaya Hindu-Buddha itu disatukan sehingga menghasilkan satu jenis seni yang berbeda, namun tidak menghilangkan ciri dari kedua budaya yang bergabung. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah Candi Sukuh, dan ada juga contoh seperti Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara Pun dan Burundak dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Itulah teman-teman terkait dengan topik-topik yang saya anggap penting untuk dipelajari yang saya buat dalam bentuk video ini, disebabkan terkait dengan topik sebelumnya yang saya jelaskan itu banyak masuk pada ujian-ujian. Untuk penjelasan lebih lengkap, teman-teman bisa melihat pada PDF yang akan saya kirimkan di WhatsApp grup nantinya. Di situ juga terdapat tabel yang menjelaskan terkait dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di negara Indonesia atau Nusantara, lengkap dengan letak geografis, raja yang memimpin, serta peninggalan-peninggalannya. Teman-teman bisa melihat pada PDF nantinya. Terima kasih. Selanjutnya silahkan saksikan video yang kedua.